Kalau kita bicara jam tangan Swiss, ada satu nama besar yang diam-diam mengendalikan segalanya. Dari jam 1 jutaan yang dipakai anak muda, sampai jam ratusan juta yang menjadi simbol status dan sejarah. Semuanya berada di bawah satu kerajaan raksasa, Swatch Group. Halo semuanya, kembali bersama saya Pinky Wijaya Kusuma dari PGJ Watches. Di video kali ini kita akan membahas salah satu grup produsen jam tangan Swiss, yaitu Swatch Group. Dari sejarah singkatnya, bagaimana mereka menyelamatkan industri Swiss dari kehancuran, hingga siapa saja brand yang berada di bawah grup ini. Dan tentu saja, saya akan memberikan contoh jam tangan paling ikonik dari setiap kategori, entry level, mid-range, premium, hingga high horology. Swatch Group lahir pada tahun 1983. Dari penggabungan dua perusahaan besar Swiss yang hampir bangkrut akibat quartz krisis, yaitu ASUAG dan SSIH. ASUAG adalah singkatan dari Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perusahaan Umum Industri Jam Swiss. Perusahaan ini berperan sebagai perusahaan induk yang mengendalikan banyak produsen mesin dan komponen jam, termasuk ETA produsen movement dan Nivarox produsen hairspring. Sedangkan SSIH merupakan singkatan dari Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, yang berarti perusahaan Swiss untuk industri horologi. SSIH menaungi brand besar seperti Omega dan Tissot, sehingga lebih kuat di sisi merek dan distribusi global. Ketika krisis quartz menghantam pada 1970 hingga 80-an, kedua perusahaan ini digabung dan direstrukturisasi oleh Nicolas G. Hayek, membentuk Société de Microélectronique et Horlogerie atau SMH, yang kemudian dikenal sebagai Swatch Group. Penggabungan ini menyatukan kekuatan produksi mesin dan kekuatan brand dalam satu grup besar, yang akhirnya menyelamatkan dan membangun kembali industri jam tangan Swiss modern. Pada level entry, Swatch Group menawarkan dua brand yang memiliki peran besar dalam membentuk kembali industri jam tangan modern, Swatch dan Tissot. Swatch adalah simbol kreativitas dan keberanian bereksperimen. Brand ini muncul pada era 80-an untuk menyelamatkan industri Swiss dari krisis, menghadirkan jam tangan yang ringan, colorful, dan affordable. Koleksi seperti Big Bold Jelly hingga System 51 menunjukkan bagaimana Swatch mampu memadukan desain fun dengan teknologi unik yang dirakit sepenuhnya oleh robot, sesuatu yang tidak dimiliki brand lain di kelasnya. Di sisi lain, Tissot memberikan pendekatan lebih serius dengan fokus pada kualitas dan value. PRX Powermatic 80 dengan desain integrated bracelet serta C-Star 1000 yang sporty menunjukkan bagaimana Tissot mampu menghadirkan fitur premium dengan harga yang masih terjangkau. Kedua brand ini menciptakan fondasi yang kuat, Swatch untuk kreativitas dan Tissot untuk keandalan. Bersama-sama, keduanya menjadi gerbang ideal bagi siapapun yang mulai memasuki dunia jam tangan Swiss. Naik satu level dari entry, Swatch Group memiliki dua brand mid-range yang menawarkan kualitas lebih tinggi serta karakter yang kuat, Hamilton dan Mido. Hamilton, meskipun kini berbasis di Swiss, tetap mempertahankan identitas Amerika yang melekat sejak awal berdirinya. Brand ini terkenal lewat sejarah militernya dan kehadirannya di lebih dari 500 film Hollywood. Model seperti Hamilton Khaki Field Mechanical menonjol dengan desain field watch klasik, sementara Jazzmaster Open Heart menghadirkan estetika modern dengan sentuhan skeleton yang elegan. Di sisi lain, Mido adalah brand yang dikenal sebagai value gem di dunia watchmaking. Mido menonjolkan presisi, durability, dan inspirasi desain arsitektur yang membuat setiap model terasa matang dan berkarakter. Ocean Star GMT menjadi salah satu travel watch terbaik di kelasnya. Sementara Baroncelli Heritage menawarkan tampilan dress watch yang refined dan minimalis. Kedua brand ini mengisi segmen mid-range dengan sangat kuat. Hamilton melalui Heritage yang sinematik dan kompak, Mido melalui kualitas dan akurasi yang konsisten mengesankan. Di kategori premium, Swatch Group menaikkan standar kualitas melalui dua brand yang memiliki reputasi kuat di dunia horologi, Longines dan Glashütte Original.
Longines, salah satu brand Swiss tertua, dikenal dengan kombinasi heritage, presisi, dan estetika elegan yang konsisten. Model seperti Longines Spirit 40 mm menampilkan DNA Pilot Watch modern dengan finishing yang rapi. Sementara Master Collection Moonface menghadirkan komplikasi klasik dalam tampilan yang refined dan mewah. Longines menempati posisi penting bagi mereka yang ingin masuk ke dunia luxury Swiss tanpa harga yang terlalu ekstrim. Berbeda dengan pendekatan Swiss, Glashütte original membawa sentuhan craftsmanship khas Jerman. Brand ini lahir dari tradisi panjang kota Glashütte, salah satu pusat watchmaking paling berpengaruh di Eropa. Senator Excellence menonjol melalui finishing movement yang artistik dan akurasi tinggi. Sedangkan CQ memberikan interpretasi diver watch premium dengan karakter vintage dan detail sangat halus. Di segmen premium, Longines menawarkan elegan Swiss yang timeless, sementara Glashütte original menyajikan presisi Jerman dengan sentuhan high craftsmanship. Pada puncak hierarki Swatch Group, kita menemukan dua brand yang mewakili level tertinggi dalam sejarah, inovasi, dan craftsmanship, Omega dan Breguet. Omega adalah flagship modern Swatch Group, dikenal karena perannya dalam eksplorasi luar angkasa, dunia diving, hingga ikon budaya populer seperti James Bond. Speedmaster Professional Moonwatch menjadi simbol pencapaian teknis manusia. Sementara Seamaster Diver 300 meter menunjukkan keseriusan Omega dalam menciptakan diver watch berkinerja tinggi. Dengan teknologi coaxial escapement, sertifikasi METAS, dan penggunaan silikon hairspring, Omega menjadi salah satu pemain paling inovatif di industri haute horlogerie modern. Di atasnya, secara historis, terdapat Breguet, sebuah nama yang tidak hanya membuat jam tangan, tetapi juga membentuk sejarah horologi itu sendiri. Abraham Louis Breguet adalah penemu turbilon dan berbagai inovasi mekanis yang hingga kini masih digunakan. Klasik 5177 menampilkan keanggunan tradisional dengan finishing yang sangat halus. Sedangkan Marine 5517 menghadirkan interpretasi sporty yang tetap mempertahankan keanggunan khas Breguet. Jika Omega adalah simbol inovasi modern, maka Breguet adalah mahakarya tradisi, menjadikan keduanya puncak dari prestise Swatch Group. Di balik kekuatan Swatch Group, terdapat divisi produksi dan riset yang membuat mereka sangat mandiri. ETA menjadi produsen movement terbesar di Swiss, memasok mesin untuk berbagai brand internal dan eksternal. Lalu ada Nivarox, perusahaan yang memproduksi hairspring dan komponen mikro paling penting dalam sebuah movement. Penguasaan terhadap bagian teknis ini memberi Swatch Group keunggulan besar dalam stabilitas dan kualitas. Selain itu, divisi R&D mereka terus mengembangkan teknologi seperti silikon hairspring, seramik, hingga coaxial escapement. Struktur manufaktur vertikal ini memungkinkan Swatch Group menjaga kualitas tinggi sekaligus mempercepat inovasi, menjadikannya fondasi utama industri horologi Swiss. Itulah Swatch Group, sebuah kerajaan horologi yang berperan besar dalam membentuk industri jam tangan modern. Mulai dari Swatch 1 jutaan hingga Breguet ratusan juta, semua berada di bawah satu payung besar yang sama. Gimana menurut kalian? Coba jam tangan apa lagi yang ada di bawah naungan Swatch Group ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.